Kita punya misi besar, ya. Misi kita besar, misi kita untuk mengajaibkan masyarakat Indonesia, ya, mengajaibkan kita semua, ya, mengajaibkan mereka-mereka yang mau menjadi ajaib. Dan keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau kita percaya, insya Allah ada. Pak Nas, apa mungkin? Saya tuh udah dalam banget, Pak Nas. Maksiat saya udah banyak, pinjol saya di mana-mana, saya dikejar-kejar debt collector, bisnis saya nggak ada yang berhasil, ya, saya dihina oleh keluarga, nggak punya temen, nggak punya rekan kerja, semua orang musuhi saya, sosmed saya nggak berani buka. Apa mungkin Pak Nas saya bisa mendapatkan keajaiban? Sepanjang Anda masih menghirup nafas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang Anda masih mendapatkan rasa denyut di jantung Anda, sepanjang Anda masih merasa bahwa darah masih mengalir dalam hidup Anda punya hak untuk mendapatkan keajaiban. Segala yang kita sebut tadi itu adalah dampak-dampak dari dosa-dosa kita. Kita punya dosa, kita punya salah, kita punya kekhilafan, dan Allah tampakkan itu semua berupa ketidakmudahan dalam hidup. Dan bagi orang yang beriman, ketidakmudahan dalam hidup itu adalah pengguguran dosa. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau gugurkan dosa dengan seperti itu atau kita mau gugurkan dosa dengan ilmu. Maka insya Allah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejengkal. Allah mendekat dengan kita dengan sedepak. Kita mendekat kepada Allah 1 langkah, Allah mendekat kepada kita 1000 langkah. Kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Maka yuk sama-sama kita ajaibkan Nusantara. Mereka-mereka yang pinjol, ya, bandar-bandar pinjol, bandar judol, itu semangat banget, semangat mereka, ya. Mereka semangat gitu untuk mengajak orang ngambil duit-duitnya tuh, ya. Masa kita nggak semangat untuk menyelamatkan uang kita, menyelamatkan rezeki kita, menyelamatkan hidup kita? Karena ketika banyak yang udah kena pinjol, ya, udah kena judol, itu hidupnya tergadaikan. Dia seperti masuk ke dalam penjara. Penjaranya apa? Penjaranya kemaksiatannya dia sendiri. Dan ya, orang-orang yang memanfaatkan, ya, kelalaian, kekhilafan, dosa dan alpa kita, itu mereka mendapatkan kenikmatan, mereka menikmati itu semua, ya, ngambil harta-harta Anda semua. Makanya di akhir zaman itu fitnahnya adalah para orang-orang yang mengambil harta dengan zalim, ya. Makanya dalam surat Al-Kahfi, kenapa sih, ya, Al-Kahfi itu fadilahnya adalah terhindar dari Dajjal? Ya karena Dajjal itu di akhir zaman yang ngambil dosa-dosa gitu, ngambil uang gitu, ngambil rezeki. Ya, makanya akhirnya ketika Nabi Musa datang itu lubangi kapalnya. Kemudian turun kapal. Ya kenapa? Ya, karena ada raja yang zalim yang akan ngambil kapal yang masih melayang-layang di atas air gitu, ya, mau diambil, tenggelamin dulu, ya, tenggelam itu kita tenggelam banyak maknanya itu. Satu, tenggelam dalam doa-doa kita, tenggelam dalam munajat kita, tenggelam dalam goa keajaiban, masukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita tidak terkena gitu kepada orang-orang yang zalim yang ingin mengambil harta kita. Bandar judol, bandar pinjol. Sekarang pinjol dinaikin, ya, tadinya maksimal orang bisa pinjol sampai 2 miliar, sekarang dinaikin sampai 10 miliar, ya. Kurang tidak waras apa itu, ya. Masya Allah, bukan kasih solusi buat masyarakat. Solusinya tuh jangan meminjam, tuh udah tenggelam aja dulu, tenggelam, ya. Setelah tenggelam, rajanya udah pergi gitu, raja yang zalim udah pergi, baru ditambal, naikin lagi, kita bisa berusaha lagi, ya. Jadi itu, tenggelamlah dalam doa-doa kita, tenggelamlah dalam munajat kita, tenggelamlah dalam ilmu, tenggelam dalam ilmu itu dulu.
Nah, nanti setelah itu insya Allah ya. Makna yang berikutnya adalah ya tenggelamkan harta kita, jangan sampai ketahuan orang lain gitu ya. Kita saling mendukung satu sama lain. Dinar khairul razikin sebagai salah satu bagian dari perjuangan itu ya, menghindarkan dari riba, kemudian juga menyembunyikan harta gitu supaya tidak dilihat oleh orang lain. Dan kalau udah kelihatan ya jangan disebar-sebar. Jangan kalau udah nggak kelihatan gitu jangan kata, oh saya itu punya emas yang banyak, saya punya dinar yang banyak. Nggak usah. Udah ya, itu biarkan antara Anda sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian setelah itu ya, benahi keluarga Anda. Benahi mindset pikiran, benahi mindset anak Anda. Ajak anak menjadi anak ajaib, ajak istri menjadi istri ajaib. Ajak gitu kan orang tua menjadi orang tua yang ajaib. Ajak masyarakat menjadi masyarakat yang ajaib. Pelan-pelan nih, pelan-pelan ya. Insya Allah ya, pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Ya. Nah, itu seperti babak ketiga tuh dalam kisahnya Musa dan Khidir, yaitu membangun bangunan yang tadinya udah meroboh ya, kemudian dibangun kembali. Dindingnya udah meroboh nih. Karena di situ ada harta karun. Nah, inilah upaya dakwah yang kita lakukannya adalah menegakkan dinding yang udah meroboh ini. Ya, ini ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki kita lakukan untuk menegakkan dinding yang roboh. Ya, apa sekarang yang udah nggak roboh? Ya, pemimpinnya roboh. Ya, ulamanya juga ada beberapa ulama yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama ya kan Allah pertunjukkan. Ada ustadz ulama yang dekat yang pergi ke presiden Israel. Itu gimana ceritanya? Ya kita cuma bisa doakan mereka sambil kita lihat, oh iya ya, ini udah dinding roboh ini. Kita tegakkan lagi. Ya, kita tegakkan dinding ini ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah, dan yakin semua solusi itu dekat. Solusi itu jadi jauh karena Allah jauh sama kita. Solusi itu dekat karena Allah dekat sama kita. Ya, kita selama ini kejar, misalnya nih, nauzubillah ada seorang X udah punya 20 pinjol nih, karena nutup terus kan. Yang satu batas waktu buka pinjol berikutnya, ya pinjol berikutnya, ya batas waktu pinjol berikutnya, terus begitu sampai 20 pinjol gitu. Apa mungkin bisa ajaib? Sangat mungkin. Sepanjang jantung masih berdetak. Karena jantung ini tanda keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngapa-ngapain kan? Dia berdetak sendiri, itu keajaiban dari Allah. Sepanjang dia masih duk 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 duk. Nah, berarti ini adalah saldo keajaiban nih, ya, saldo keajaiban Anda masih ada. Stop. Jangan lagi gali lubang tutup lubang. Mungkin pahit di awal, dihina orang, direndahkan, datang debt collector yang menghina-hina Anda, gitu ya. Hadapi aja dengan santun. Kalau memang ujungnya penjara, siap, udah gitu, bilang aja, pasang badan. Nggak mungkin juga kalau yang namanya orang pinjol itu, ya, ke penjara, ya, gitu, ya. Jadi, udah stop. Terus gimana? Sholat taubat, tambahkan sholat hajat. Gitu, dekat sama orang yang soleh, insya Allah pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat kita ya, insya Allah. Makanya yuk ajak teman-teman. Itu kita bukannya apa-apa ya, ngajak mega seminar, ngajak acara-acara gitu. Kenapa sih Pak Nas gitu kan, ngajak itu? Aduh, kalau mau pengen santai mah ya saya mah udah ngapain keliling-keliling gitu ya, bikin mega seminar gitu. Udah duduk aja di rumah gitu ya, kayak gini nih ya. Kan udah sekarang bisa pakai Zoom, bisa siaran live aja di YouTube gitu. Udah tinggal buka aja tanya jawab gitu. Ngapain capek-capekin ya, keluar gitu. Tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tanggung jawab kita kepada Allah bahwa banyak orang-orang yang memerlukan. Nah, yuk kita ajak. Saya pergi ke sana, Anda ngajak orang supaya ikut kegiatannya, ya. Jangan sampai konser-konser, musik yang rame gitu. Terus yang kayak kita kagak rame.
Ya, makanya doa saya sih ya, doa ya teman-teman, bantu doa. Pengennya sih film Kamawa ini, Keajaiban Air Mata Wanita tuh ngalahin film agak lain gitu. Ngalahin film KKN di Desa Penari. Kenapa? Lah kan itu kan film horor dua-duanya itu. Film horor, film bercanda, film apa ya? Ya tak bermakna gitu sebenarnya. Cuma ya hiburan. Mau gimana lagi hiburan? Ya. Tapi kita kepengen dong ya film Kamawa ini mengalahkan agak lain gitu. Supaya apa? Supaya jadi tanda tuh gitu ya. Kebaikan bisa mengalahkan. Kebaikan itu, keajaiban itu bisa mengalahkan kezaliman, bisa mengalahkan kegelapan. Ya simbol film di Indonesia kan film horor. Horor ini kan kegelapan gitu. Yuk kita gitu ya kalahin tuh kegelapan dengan cahaya. Nah Kamawa ini filmnya penuh dengan cahaya. Banyak cahaya-cahaya yang ada di dalam film itu. Tinggal kita kemas gitu dengan baik. Nah yuk sama-sama kita dorong bareng-bareng. Baik teman-teman semuanya.